Doa memohon kemenangan. Bunga bakung kesaksian. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak kuukur. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Sungguh, berikanlah kepada kami pertolongan. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara lintas agama, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya bungkus semuanya itu, sekali lagi saya ucapkan, saudara-saudara dalam kemanusiaan. Kemanusiaan yang setara, kemanusiaan yang seimbang, kemanusiaan yang melewati batas-batas perbedaan, yang melewati tembok-tembok pemisah yang dibangun oleh manusia. Kita semua bersaudara dalam kemanusiaan yang tanpa memandang etnisitas, suku, agama, atau golongan apapun. Kembali kita memperhatikan dan merenungkan ulang apa yang diungkapkan oleh pemazmur pada masa lalu ketika ia berhasil dalam kemenangan. Ada ribuan orang yang menyerang dia, menyerang pemazmur dan pasukannya. Namun semuanya hancur karena Tuhan menyertai mereka. Pemazmur merasakan bahwa bukan hanya atau bukan melulu dengan senjata ia memperoleh kemenangan, bukan hanya karena strategi ia memperoleh keberhasilan, bukan karena kekuatan kemampuan prajurit atau keterampilan memerangi orang lain ia dan tentaranya memperoleh kemenangan. Bukan melulu di sana. Tapi setelah kemenangan itu atau sebelum kemenangan itu terjadi dan setelah kemenangan itu terjadi, pemazmur mengungkapkan bahwa Tuhan yang memberikan pertolongan karena penyelamatan yang sia-sia dari manusia. Simpulannya menurut pemazmur, dengan Tuhan Allah kita lakukan perbuatan besar. Bersama Tuhan kita melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa dan Ia menginjak-injak lawan kita. Ia memberikan pada kita pertolongan. Sia-sialah penyelamatan dari manusia. Saudaraku, dalam kemanusiaan, sekali lagi kita merenungkan bahwa lawan kita itu tidak terbaca, tidak terbentuk, tidak terduga, atau orang yang memusuhi kita seringkali kita tidak menyangka adalah mereka. Bisa saja mereka ada dalam ruangan kita, ada di sekitar kita. Bisa saja mereka adalah orang-orang yang sekamar dengan kita, sekantor dengan kita, atau seringkali berinteraksi dengan kita. Itu manusiawi. Dan di dalam kehidupan dan kehidupan keseharian seringkali hal-hal seperti itu terjadi. Dan kita merasakan bahwa tak diduga, tak disangka orang yang bersama dengan kita menanduk kita atau menjatuhkan kita, meruntuhkan kita, atau menjadi penghalang untuk kemajuan, kenaikan, dan keberhasilan kita. Boleh saja. Silakan Anda dan Anda merenungkan dan berpikir panjang bahwa sebetulnya adakah mereka di sekitar saya atau tidak. Silakan. Dan dengan kepekaan yang tinggi memperhatikan bahasa kata, bahasa tubuh, dan apa-apa yang dilakukan oleh sesama di sekitar kita. Jangan
kita menemukan hal seperti itu. Jika itu terjadi, jika menemukan seperti itu, kita ingat kata pemazmur tadi bahwa bersama Tuhan kita melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Ia memberikan pada kita pertolongan. Nah, kuncinya di situ. Bagaimana kepekaan hidup dan kehidupan ini terjadi di dalam rasa karsa kita sebagai orang yang beriman tentu saja. Dan kepekaan kita untuk membaca situasi, membaca kondisi, membaca bahasa mata, bahasa kata, dan perbuatan orang lain di sekitar kita. Sehingga kita merasakan bahwa ada saat-saat kita menjaga diri, dan pada saat tertentu kita terus menerus meminta pertolongan Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu dalam hidup dan kehidupan. Keyakinan pemazmur bahwa bersama Tuhan kita melakukan perbuatan gagah perkasa, dan bersama Tuhan Ia selalu memberikan pertolongan, terjadi juga dalam hidup dan kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, dan kita tidak perlu bahwa membatasi diri, menunda apa yang harus kita kerjakan karena ketakutan pada orang-orang yang tidak jelas itu. Kuncinya adalah kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ingat, bersama Tuhan kita melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Ia memberikan pada kita pertolongan. Kita tunduk kepala. Tuhan, ketika pada masa lalu Tuhan menolong hamba-hambamu, menolong umatmu, maka kami mau bahwa pertolongan seperti itu juga terjadi dalam hidup dan kehidupan kami. Engkau Tuhan, Engkau dengar bisikan hati kami sekarang ini, seruan hati kami, dan berikan kepada kami suatu keyakinan bahwa bersamamu Tuhan kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Bersamamu Tuhan kami merasakan pertolongan dan rasakan tuntunan Tuhan dalam hidup dan kehidupanmu kami. Tuhan, inilah permohonan dan doa kami. Kami serahkan kepadamu, ya Tuhan. Amin. Bersama-sama teman-teman sebangsa dan setanah air, mari kita jaga jarak, disiplin untuk menghadapi COVID-19 dari bumi Nusantara. Salam sehat, salam Indonesia sehat, salam sejahtera. Renungan kita